Baik, teman-teman semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempresentasikan mengenai sistem operasi ya teman-teman. Dimulai dari Ahmad Sobari dengan PR 10/2023. Oke, benar di sini saya akan mempresentasikan tugas deadlock dalam sistem operasi. Di sini terdapat soal yang pertama itu bagaimana cara memastikan sistem bebas dari deadlock. Sistem dapat memastikan bebas dari deadlock melalui pendekatan pencegahan, penghindaran, dan deteksi deadlock. Oke, yang pertama pencegahan deadlock. Pencegahan deadlock melibatkan penerapan aturan atau protokol yang memastikan bahwa kondisi yang menyebabkan deadlock tidak pernah terjadi. Ada 4 kondisi yang harus dihindari untuk mencegah deadlock. Yang pertama adalah mutual exclusion, yaitu sumber daya tidak dapat dibagi dan hanya dapat digunakan oleh satu proses pada satu waktu. Yang kedua ada hold and wait, itu proses yang sudah memiliki sumber daya tidak boleh menunggu sumber daya lain. Yang ketiga yaitu no permission, sumber daya yang telah diberi pada satu proses tidak dapat diambil secara paksa. Dan yang keempat ada circular way, yaitu harus ada urutan yang jelas dalam permintaan sumber daya untuk mencegah deadlock. Selanjutnya ada penghindaran deadlock. Penghindaran deadlock melibatkan pemantauan penggunaan sumber daya dan membuat keputusan berdasarkan status sistem saat ini. Salah satu metode yang digunakan untuk penghindaran deadlock adalah algoritma Baker yang memastikan bahwa sistem tetap dalam keadaan aman atau safe state dengan memeriksa apakah permintaan sumber daya dapat dipenuhi tanpa deadlock. Dan yang ketiga yaitu deteksi dan pemulihan deadlock. Dalam pendekatan ini, sistem membiarkan deadlock terjadi tetapi memiliki mekanisme untuk mendeteksi dan mengambil tindakan pemulihan. Sistem secara berkala memeriksa apakah ada siklus dalam alokasi sumber daya. Jika deadlock terdeteksi, sistem dapat menghenti proses tertentu atau merebut kembali sumber daya untuk pemulihan keadaan normal. Oke, di sini terdapat tadi kasus deadlock pada psikologi dalam penggunaan sistem. Sebuah perusahaan teknologi IT yang terdiri dari beberapa admin dengan tanggung jawab berbeda untuk menjaga sistem agar dapat berjalan stabil. Yang setiap admin memiliki tugas spesifik yang membutuhkan akses ke sumber daya sistem atau resource seperti server, database, jaringan, dan backup storage. Namun, karena semua admin bekerja secara paralel tanpa koordinasi urutan akses resource, situasi deadlock dapat terjadi. Dalam sistem ini terdapat 4 admin IT. Pertama ada admin database yang bertugas memperbarui dan melakukan sinkronisasi data dengan server. Yang kedua ada admin server yang bertanggung jawab memperbarui konfigurasi server dan sistem operasi. Yang ketiga ada admin jaringan yang mengelola konfigurasi jaringan dan koneksi antar sistem. Dan yang keempat ada admin backup, melakukan perjalanan backup data terutama ke penyimpanan cadangan. Masing-masing admin memberikan 2 resource agar tugasnya dapat diselesaikan. Akses server digunakan untuk masuk ke sistem server pertama, akses database digunakan untuk akses data, akses jaringan digunakan untuk mengatur koneksi antar sistem, dan akses backup digunakan untuk menyimpan hasil backup data. Nah, kemudian ada urutan akses yang menyebabkan deadlock. Yang pertama, admin database mengunci akses database, lalu menunggu akses server, tapi dikunci oleh admin server. Yang kedua, admin server sudah mengunci akses server, kemudian tapi menunggu akses jaringan. Akses jaringan sudah dikunci oleh admin jaringan. Yang ketiga, admin jaringan menunggu akses database, tapi juga sudah dikunci oleh admin database. Dan keempat, admin backup menunggu akses server dan sudah dikunci juga oleh admin server. Nah, yang ketiga itu apa strategi yang bisa dilakukan dari deadlock di kasus ini? Yang pertama, menentukan urutan pengujian atau log algorithm yang konsisten.
Setiap admin IT harus mengikuti urutan pengujian resource yang sama. Misalnya, semua admin diwajibkan untuk menguji resource dalam urutan server database dengan backup. Dengan adanya urutan global ini, tidak akan terjadi kondisi saling tunggu karena semua proses mengikuti pola yang sama dalam mengakses resource. Yang kedua, gunakan urutan pengujian aman atau loop. Dalam bahasa pemrograman seperti C++, menyediakan fitur attendance yang memungkinkan beberapa resource dikunci secara bersamaan dengan aman. Mekanisme ini memastikan bahwa semua resource yang dibutuhkan dapat terkunci tanpa menimbulkan deadlock. Karena sistem akan melakukan pengujian dengan algoritma yang sudah terjamin keamanannya. Kedua, menerapkan mekanisme waktu tunggu. Pencegahan juga dapat dilakukan dengan memberikan batas waktu pada proses pengujian. Jika suatu admin tidak berhasil mengakses ke resource dalam waktu tertentu, maka batas tersebut dibatalkan dan akan coba lagi nanti. Dan yang keempat, dibatasi akses resource secara bersamaan. Strategi lain adalah dengan membatasi jumlah resource yang dapat diakses oleh satu admin pada waktu yang sama. Misalnya, admin database hanya bisa mengakses database sedangkan akses ke server dilakukan melalui admin lain. Dengan cara ini, kemungkinan dua admin melakukan resource yang sama pada waktu bersamaan dapat dikurangi. Mungkin sekian presentasi dari saya. Apakah ada yang ditanyakan? Ya, silakan dulu. Oke, saya ingin bertanya. Jadi saya kan melihat algoritma Baker sebagai penghindaran. Nah, jadi di sini menurut soal itu algoritma Baker ini sebagai pencegahan apa kekurangan ini dari algoritma Baker ini sebagai pencegahan? Baik, terima kasih banyak karena tanya. Nah, algoritma Baker disebut sebagai penghindaran deadlock karena sistem tidak langsung mencegah proses meminta resource, tetapi terlebih dahulu mengecek apakah pemberian tersebut masih membuat sistem berada dalam kondisi aman. Jika setelah dicek sistem tersebut tidak dalam kondisi aman, maka resource tersebut akan ditolak. Dengan cara ini, deadlock tidak dicegah sejak awal, melainkan dihindari melalui pengambilan keputusan saat sistem sedang berjalan. Nah, jika algoritma Baker dijadikan sebagai pencegahan deadlock, maka akan muncul beberapa kekurangan. Algoritma ini mengharuskan proses menyatakan kebutuhan maksimal sejak awal, padahal nyata kebutuhan proses sering berubah dan sulit diprediksi. Lain itu, sistem akan menjadi lebih kaku dan lambat karena setiap permintaan harus dihitung terlebih dahulu, sehingga banyak resource menjadi tidak terpakai dan beberapa proses bisa menunggu lebih lama. Oleh karena itu, algoritma Baker lebih cocok digunakan sebagai penghindaran deadlock daripada pencegahan. Cukup baik. Apakah ada pertanyaan lain? Oke, mungkin sekian dari saya. Saya kiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu selanjutnya akan dilakukan seperti oleh masyarakat untuk waktu depan. Baik, di sini saya akan menjelaskan laporan deadlock dalam sistem operasi. Nah, untuk memastikan sistem bebas deadlock, yang pertama kita tuh harus tahu 4 kondisi, ada mutual exclusion, ada hold and wait, ada number patient, dan ada circular wait. Nah, jadi dari keempat penyebab deadlock itu, kita itu bisa tahu cara mencegah memastikan sistem bebas deadlock itu. Yang pertama ada deadlock prevention atau pencegahan. Lalu ada deadlock avoidance atau penghindaran dengan menggunakan algoritma Baker. Lalu ada yang ketiga deadlock detection and recovery atau deteksi dan pemulihan dengan mengizinkan tapi sistem secara berkala mendeteksi
mendeteksi dan memulihkan. Yang keempat ada ignore, deadlock atau mengabaikan. Nah, strategi ini dipakai untuk di sistem Windows. Nah, di sini adalah contoh studi kasus untuk sistem deadlock dengan dalam bidang IT, yaitu studi kasus deadlock pada sistem server cloud backup. Nah, di mana analoginya itu ada 4 server di pusat data, ada server A, B, C, D. Nah, setiap server itu secara berkala melakukan sinkronasi backup ke server lain untuk menyalin data penting. Kemudian masing-masing server itu dua sumber jaringan untuk backup, yaitu koneksi keluar dan koneksi masuk. Nah, jadi ini adalah tabel ilustrasi 4 aktivitas. Lalu lanjut ke kode. Ini adalah kode seluruh dari studi kasus di atas. Lanjut. Nah, ini adalah tampilan ketika kode tadi itu dijalankan, di mana semua thread atau server itu masing-masing mengunci. Jadi terjadinya keempat thread itu saling menunggu sehingga tidak ada thread yang berhasil melewati tahap. Jadi nggak ada tampilan yang keluar. Jadi programnya itu tidak muncul teks sama sekali di layar. Nah, jadi apa sih strategi yang dilakukan untuk pencegahan deadlock dari kasus yang dibuat di atas? Yang pertama, kita melakukan resource ordering atau menentukan urutan penguncian yang konsisten, di mana semua thread itu harus mengunci resource dalam urutan yang sama. Nah, ini lanjut ke kodenya. Inilah kode dari strateginya. Nah, dari kode di atas, outputnya itu akan muncul server A melakukan sinkronasi tanpa deadlock dan server A, B, C, D. Lanjut ke yang kedua, strateginya adalah avoid, hold, and wait, di mana menghindari, menahan, dan menunggu. Jadi server itu hanya boleh meminta semua resource di awal, bukan satu persatu. Yang ketiga ada allow prevention, yaitu mengizinkan pelepasan resource, di mana jika server tidak bisa memperoleh semua resource yang dibutuhkan, maka resource yang sudah dikunci itu dilepas kembali. Yang keempat ada deadlock avoidance atau algoritma Banker, di mana yang kita tahu kalau algoritma Banker ini menganalisis apakah permintaan resource aman sebelum mengizinkan. Jika permintaan itu berpotensi menimbulkan deadlock, maka sistem akan menolak. Yang keempat ada schedule access atau penjadwalan bergilir, di mana server itu melakukan sinkronasi secara bergantian bukan bersamaan dengan jam-jamnya masing-masing. Oke, baik. Sekian penjelasan laporan deadlock dari saya. Apakah di sini ada yang ingin bertanya? Saya. Baik, silahkan Arin. Baik. Mengapa circular wave dianggap sebagai kondisi yang paling cocok, yang paling mudah dicegah dalam upaya penghindarian deadlock? Nah, jelaskan cara pencegahannya dan dampaknya terhadap sistem. Oke, seperti yang kita tahu, kalau circular wave itu dianggap sebagai kondisi yang mudah karena sistem ini dapat mengaturnya melalui kebijakan pengurutan sumber daya atau resource ordering. Nah, dengan memberikan nomor atau urutan pada setiap sumber daya, seorang operator itu diwajibkan untuk meminta sumber daya sesuai urutan yang sama, sehingga dampaknya itu meningkatkan keamanan sistem dari dalam, namun dapat menyebabkan penurunan fleksibilitas karena proses itu harus mengikuti urutan pengambilan sumber daya yang telah ditentukan. Apakah sudah dimengerti hari? Sudah. Baik. Sekian presentasi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk selanjutnya kita alih dari kita Putri. Untuk waktu dan tempat, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas deadlock. Di sini ada bagaimana cara memastikan sistem bebas deadlock. Di sini caranya ada 4, yaitu mutual exclusion, kedua hard and wide, ketiga non preemption, keempat circular wave. Yang dimana mutual exclusion ini satu menunggu akses tunggal, dan circular wave ini menahan dan menunggu. Non preemption ini sumber daya yang tidak bisa diambil secara paksa. Solusinya jika proses menunggu sumber daya yang sudah dipegang dan dilepaskan. Circular wave ini tetap dapat menggunakan prioritas sumber data dan pastikan semua harus menggunakan sumber data sesuai dengan kebutuhan tersebut. Di sini ada studi kasus mengenai
deadlock. Nah, penjelasannya di sini ada studi kasus ini menggambarkan situasi di sebuah tim pengembang perangkat lunak yang terdiri dari 4 orang dengan tugas berbeda, yaitu front-end developer, back-end developer, DevOps engineer, dan tester. Setiap developer bekerja secara bersamaan dan membutuhkan akses ke beberapa file proyek yang digunakan bersama, yaitu file A untuk tampilan UI, file B untuk Git repository, file C untuk konfigurasi server, dan file D untuk development code. Permasalahan muncul karena setiap developer mengakses file dengan urutan yang berbeda. Misalnya, front-end developer mengunci file A lalu menunggu file B, back-end developer mengunci file B lalu menunggu file C, DevOps mengunci file C lalu menunggu file D, dan tester mengunci file D lalu menunggu file A. Akibatnya keempat proses saling menunggu file yang dipegang oleh proses lain, sehingga tidak ada yang bisa melanjutkan pekerjaannya. Di sini ada strategi untuk pencegahan deadlock. Salah satu strategi yang paling efektif untuk mencegah deadlock adalah dengan menerapkan urutan penguncian yang sama setiap proses. Artinya semua thread atau aktivitas dalam sistem harus mengalir sumber daya, seperti file atau objek bersamaan sesuai urutan yang sudah ditentukan, misalnya file A, lalu file B, lalu file C, lalu file D. Dengan cara ini tidak akan ada proses mengunci sumber daya dalam urutan kembali, sehingga kondisi keep-roll wait menunggu secara meningkat tidak akan terjadi ketika setiap proses mengikut urutan yang konsisten. Setiap sistem dapat memastikan bahwa setiap sumber daya hanya akan diakses setelah yang sebelumnya dilepaskan, sehingga seluruh proses dapat berjalan lancar tanpa saling menunggu dan risiko dapat dihindari. Ada yang ingin bertanya? Bisa mencor. Kondisi deadlock apa yang terjadi pada studi kasus ini? Studi kasus ini pada keep-roll wait, yaitu menunggu secara meningkat. Ada yang ingin bertanya? Sekian dari penjelasan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya kali kita untuk waktu depan silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan laporan saya tentang deadlock. Bagaimana cara memastikan sistem bebas deadlock? Supaya sistem bebas dari deadlock, maka prosedurnya harus diatur agar tidak saling menunggu sumber daya satu sama lain. Caranya bisa dilakukan dengan menentukan urutan penguncian yang sama untuk semua proses sehingga tidak terjadi saling menunggu. Yang kedua, lakukan modifikasi contoh kode agar menghasilkan deadlock berbeda dengan studi kasus deadlock minimal 4 aktivitas beserta penjelasan dengan studi kasus bidang IT dalam bentuk Word. Di sini studi kasusnya yaitu dalam sistem jaringan server ada A, B, C, dan D yang digunakan perusahaan untuk sinkronisasi data antar server. Setiap server harus mengunci jalur komunikasi tertentu sebelum mentransfer data. Namun, ketika semua server mencoba sinkronisasi bersamaan, masing-masing server mengunci satu jalur dan menunggu jalur yang lain yang sudah dikunci oleh server berikutnya. Begini alurnya: server A mengunci link A dan B dan menunggu link B dan C dan seterusnya. Akibatnya semua server saling menunggu jalur koneksi lain yang sudah dikunci server lain dan tidak ada yang bisa lanjut atau
terjadilah deadlock atau sistemnya macet. Ini kode dan output programnya. Masing-masing proses sudah memegang log file tertentu, tapi masih menunggu log file yang lain sedang dipegang proses lain. Hasilnya sistem macet total karena semua proses saling menunggu sehingga tidak ada yang bisa lanjut eksekusi. Ini outputnya. Setiap server di sini adalah aktivitas terpisah yang mencoba mengunci jalur komunikasi agar bisa melakukan sinkronisasi data. Server A lebih dulu berhasil mengunci link A dan B dan seterusnya. Namun setelah baris ini program berhenti dan tidak dapat menampilkan apapun karena masing-masing server sudah memegang satu kunci, tapi masih menunggu kunci lain yang sudah dipegang server lain. Yang ketiga, apa strategi yang bisa dilakukan untuk pencegahan deadlock dari studi kasus yang Anda buat? Agar deadlock pada studi kasus tersebut tidak terjadi, maka sistem harus mengatur proses penguncian resource dengan aturan yang sama pada setiap server. Dengan begitu, tidak akan ada server yang saling menunggu resource yang sedang dipegang server lain. Selain itu, penerapan timeout pada proses penguncian juga penting, sehingga jika server gagal mengunci resource dalam waktu tertentu, proses akan dibatalkan dan diulang kembali. Semua server harus mengikuti urutan kunci yang sama, misalnya selalu mengunci, misalnya link AB mengunci link BC dan seterusnya. Dengan cara ini tidak terjadi saling tunggu, membentuk lingkaran sehingga deadlock dapat dicegah. Baik, sekian presentasi laporan saya. Apakah kalian ada yang ingin ditanyakan? Baik, silakan Alia. Oke, Rena, dari studi kasus yang kamu buat itu, syarat deadlock yang mana saja yang sudah terpenuhi? Dari studi kasus yang saya buat, empat syarat itu terpenuhi. Mutual exclusion terjadi karena setiap jalur komunikasi hanya bisa digunakan oleh satu server. Lalu hold dan wait terjadi karena setiap server sudah memegang satu jalur. Lalu no prevention terpenuhi karena jalur yang sudah dikunci tidak bisa diambil paksa oleh server lain. Dan circular wait terjadi karena server saling menunggu sehingga membentuk lingkaran. Oke, apakah cukup? Yang lain apakah semuanya? Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, untuk presentasi berikutnya tentang teknologi waktu depan sekarang. Nah, baiklah, di sini saya akan mempresentasikan tugas dari saya, di mana soalnya bagaimana cara memastikan sistem bebas deadlock, lakukan modifikasi contoh kode, dan apa strategi yang bisa dilakukan untuk pencegahan deadlock. Yang pertama, kita harus memahami apa itu deadlock, dan juga sebuah deadlock hanya bisa terjadi jika keempat syarat ini terpenuhi. Yang pertama bisa mutual exclusion, di mana hanya satu proses yang bisa menggunakan sumber daya pada satu waktu. Hold and wait, sebuah proses menahan setidaknya satu sumber daya sambil menunggu untuk mendapatkan sumber daya lainnya. Yang ketiga, no preemption, sumber daya tidak dapat dipaksa dilepas dari sebuah proses. Yang keempat adalah circular wait, di mana ada rangkaian lingkar dari proses-proses yang menunggu. Nah, untuk mencegahnya strategi, kita bisa melepaskan mutual exclusion, akan tetapi ini sangat sulit atau tidak mungkin untuk banyak sumber daya seperti perintah atau file yang sedang ditulis. Nah, yang selanjutnya untuk mencegah hold and wait, di mana kekurangannya adalah utilasi sumber daya menjadi rendah karena sumber daya mungkin ditahan lama padahal tidak langsung digunakan. Yang ketiga, mencegah no preemption. Kekurangannya adalah melepaskan sumber daya secara paksa di tengah-tengah penggunaan bisa menyebabkan kerusakan data atau inkonsistensi.
Yang keempat, mencegah circular wave, di mana ini adalah cara yang terbaik untuk pencegahan deadlock. Kelebihannya ini adalah metode pencegahan yang paling praktis dan efektif. Nah, kita lanjut ke soal nomor 2, di mana studi kasus saya dalam sebuah platform e-commerce modern yang menggunakan arsitektur microservice. Salah satu transaksi pembelian melibatkan beberapa layanan internet yang bekerja sama. Misalkan dari 4 layanan utama ada layanan pemesanan yang dimana membuat catatan pesanan, yang kedua layanan inventaris mengurangi jumlah stok produk, yang ketiga layanan pembayaran memproses pembayaran dari pelanggan, yang keempat layanan pengiriman di mana mencatat bahwa pesanan siap dikirim. Nah, keempat layanan ini perlu mengakses dan memodifikasi data yang berbeda dalam database. Untuk mencegah konsistensi data, setiap layanan harus mengunci tabel atau record yang akan diulas sebelum memprosesnya. Nah, jadi sumber dayanya terdapat 4. Yang pertama order log, yang kedua inventory log, yang ketiga payment log, dan yang keempat shipping log. Nah, di bawah ini adalah kode untuk mensimulasikan skenario di mana setiap layanan mengunci sumber daya yang dibutuhkan terlebih dahulu, lalu mencoba mengunci sumber daya berikutnya dalam rangkaian transaksi. Nah, ini adalah urutan penguncian yang berbeda yang menyebabkan deadlock atau terjadinya off-net. Nah, jika kita menjalankan kode di atas ini, program akan hack atau tidak pernah mencetak proses selesai. Berikut adalah urutan kejadiannya. Yang pertama, order service berhasil mendapatkan order log. Yang kedua, inventory service berhasil mendapatkan inventory log. Yang ketiga, payment service berhasil mendapatkan payment log. Yang keempat, shipping service berhasil mendapatkan shipping log. Nah, pada titik ini, setiap proses memegang satu kunci dan akan diam selama 100 milidetik atau 1 detik. Nah, setelah diam, setiap proses akan mencoba mengunci sumber daya kedua, di mana order service menunggu inventory log, tapi kunci ini sudah dipegang oleh inventory service, dan seterusnya. Nah, di mana kode yang di atas ini memenuhi syarat terjadinya deadlock. Yang pertama ada motor exclusion, ada hold and wait, ada no preemption, dan ada circular wave. Nah, sekarang nomor ketiga, strategi pencegahan deadlock bekerja dengan cara memastikan salah satu dari keempat syarat deadlock tidak terpenuhi, di mana ada strategi mencegah mutual exclusion seperti yang di atas tadi, dan penerapannya mengubah konteks menjadi sumber daya yang bisa dibagikan. Yang kedua, mencegah hold and wait, di mana memaksa sebuah proses untuk tidak menahan sumber daya apapun saat menunggu sumber daya lain ada. Next. Nah, yang ketiga adalah pencegahan no preemption, di mana jika shipping service menunggu order log yang dipegang order service, sistem bisa secara paksa melepas order log dari order service dan memberikannya ke shipping service. Yang selanjutnya strategi mencegah circular wave, di mana pada studi kasus saya menggunakan strategi mencegah circular wave, di mana konsepnya memberlakukan aturan pengurutan total untuk pemerolehan sumber daya. Semua proses harus meminta sumber daya sesuai dengan urutan yang telah ditetapkan. Nah, penerapannya yaitu ada hierarki, di mana kita menetapkan urutan kunci. Yang kedua adalah modifikasi semua layanan. Jadi setiap layanan harus meminta kunci yang dibutuhkan sesuai aturan. Nah, ini adalah kode pencegahannya. Nah, jadi untuk kasus deadlock pada transaksi microservice yang dibuat, strategi pencegahan yang paling tepat, aman, dan praktis adalah mencegah circular wave dengan menetapkan urutan hierarki pada perolehan kunci. Ini memberikan bebas deadlock tanpa mengorbankan integritas data. Nah, sekian dari penyampaian laporan saya. Jika teman-teman ada yang bertanya, silakan. Kalau gaji, pertanyaan gaji, jadi kan dari situasi yang kamu pilih dan strategi perencanaan pencegahan itu kan yang dipilih itu circular wave ya.
Nah, mengapa memilih strategi pencegahan tersebut dan apakah ada strategi lain untuk mencegah deadlock? Silakan Jaji jawab. Nah, jadi mengapa saya memilih strategi circular web? Karena pada studi kasus ini mencegah circular web karena paling aman, realistis, dan mudah diterapkan tanpa mengorbankan konsistensi data, di mana tidak merusak integritas data, sangat cocok untuk sistem database dan juga microservice, serta efektif menghilangkan deadlock secara pasti. Jika tidak ada circular web, maka deadlock tidak mungkin terjadi karena salah satu dari cara deadlock adalah telah dieliminasi. Nah, begitu. Terima kasih Jaji. Nah, baiklah, sekian dari presentasi saya. Terima kasih telah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk selanjutnya kita akan ambil Alfian Kurniawan Saputra untuk mempresentasikan restorasi. Waktu dan tempat silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang untuk semuanya. Saya Alfian Saputra akan mempresentasikan laporan praktikum kita, praktikum saya, yaitu di materi deadlock. Bisa lanjut, admin. Oke, ya bagaimana cara memastikan sistem demonstrate lock? Seperti yang kita ketahui bahwasanya deadlock itu terpenuhi jika dia disebut itu karena ada 4 condition atau Kaufman condition. Itu yang pertama ada mutual exclusion, kemudian ada cold and wet, kemudian ada non-permission dan circular wet. Jadi ketika ada 4 kondisi ini atau Kaufman condition, otomatis dia bisa dibilang sebagai deadlock, kondisi yang telah berhenti atau mati. Jika salah satu kondisi yang di antara 4 kondisi ini dihilangkan, otomatis dia bukan deadlock. Lanjut, admin. Oke, lakukan. Ini adalah studi kasus saya. Ini adalah studi kasus saya di mana ada 4 komponen, yaitu dari pertama ada komputer tunggal, kemudian ada hard disk eksternal tunggal, rental fisik tunggal, dan terminal komputer tunggal. Lanjut, Mas. Teman-teman bisa baca di PDF saya, spesifikasinya kan apa? Ini adalah kode dari deadlock, ya, lanjut. Nah, di situ orang A, saudara A itu menunggu habis ekstra tunggal yang dipegang B, kemudian si B itu menunggu printer fisik tunggal yang dipegang oleh si J, kemudian si J itu menunggu terminal komputer tunggal yang dipegang oleh si D, kemudian si D itu menunggu komputer tunggal yang dipegang oleh si A. Lanjut. Nah, ini simulasinya dalam bentuk tabel. Mas bisa saya jelaskan sedikit. Ini kondisinya di mana proses A tadi itu dia kan mengunci komputer tunggal, kemudian dia menunggu hard disk. Kondisinya karena hard disk itu kan dipegang oleh si B, kemudian si B itu kan dia mengunci si hard disk, kemudian itu dia menunggu printer karena dia menunggu printer nih gitu. Kemudian lanjut ada si C, dia mengunci printer, kemudian dia menunggu terminal gitu. Kemudian si D dia memegang terminal tapi dia menunggu komputer. Lanjut Mas. Oke, ini adalah tempat dan pokoknya. Oke. Strategi yang bisa dilakukan jika itu dari kasus yang akan dibuat. Yang pertama adalah pencegahan atau prevention, di mana kita metode menghilangkan salah satu syarat terjadinya deadlock, dual exclusion, cold wave, dan non-permission and circular wave. Nah, contoh cara itu tidak boleh karena resus sambil meminta resus lain, kemudian resus semua harus diminta di awal, dicabut dari proses pemintanya. Kemudiannya deadlock benar-benar bisa terjadi karena sistem menghilangkan sebenarnya satu syarat yang terjadi deadlock secara permanen. Kemudian menjamin keamanan sistem dengan memaksa aturan alokasi resource yang ketat sehingga proses tidak akan saling mengunci tanpa jalan keluar. Kemudian yang kedua adalah penghindar atau avoidance. Penghindaran adalah metode di mana sistem menganalisis sebelum memberi resource untuk memastikan alokasi itu tidak membawa sistem masuk ke unsafe state. Kondisinya unsafe state itu adalah kondisi di mana tidak ada jaminan semua proses bisa selesai. Jelas. Kemudian yang ketiga adalah deteksi dan pemulihan atau detection and recovery. Metode itu membiarkan deadlock terjadi, lalu sistem akan mendeteksi dan mengatasinya.
Lebihnya tidak menghambat eksekusi normal karena deadlock dibiarkan jadi dulu gitu. Dia bakal akan mendeteksi si deadlock ini. Baik Mas. Oke, coba sekarang untuk menjelaskan presentasi dari saya. Apakah ada yang ditanyakan? Isi pertanyaan Mas. Oke, silakan Mas. Menurut Mas, kondisi mana yang paling sulit untuk dihilangkan dari studi kasus Mas? Oke, baik. Empat kondisi dan yang pertama kan adalah mutual exclusion, kemudian boleh Mas ke atas Mas. Ya. Yang pertama ada mutual exclusion, kemudian ada whole and wide, kemudian ada information dan sequel way. Menurut saya dan dari Kaufman Foundation itu yang paling sulit digunakan adalah mutual exclusion. Mengapa? Exclusion artinya eksklusif gitu. Dia memiliki resource sistem yang eksklusif. Misalnya, contohnya eksklusif adalah satu barang, yaitu printer, apakah bisa dipakai oleh orang-orang secara banyak, secara langsung dalam satu waktu dipakai oleh orang banyak? Kan tidak bisa. Nah, makanya mutual exclusion itu kan hanya satu proses yang bisa memakai sumber daya tersebut. Otomatis jawabannya adalah mutual exclusion. Ada yang mungkin cukup cukup ya. Terima kasih jadi. Oke, selanjutnya ada yang ditanyakan? Cukup ya. Terima kasih. Saya ucapkan saya mohon maaf dan maaf kepada Allah SWT. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai laporan praktik sistem operasi terkait dengan deadlock. Langsung saja, di sini ada soal yang pertama itu bagaimana cara memastikan sistem bebas deadlock. Jadi di sini saya menjawab agar sistem itu tidak mengalami deadlock, maka kita harus membuat suatu aturan agar prosesnya itu tidak ada yang saling menunggu satu sama lain. Yang pertama, menggunakan sumber daya bersama jika bisa, karena terkadang deadlock itu terjadi karena proses itu mengunci sumber dayanya sendiri. Untuk itu, kalau bisa digunakanlah sumber daya secara bersama. Contohnya file yang bisa dibuka oleh banyak orang seperti Google Doc. Ya, kemudian yang kedua itu jangan menahan satu sumber daya sambil menunggu yang lain. Jadi deadlock juga sering terjadi karena proses itu sudah memegang satu sumber daya tapi dia masih menunggu sumber daya lainnya. Untuk itu cara mencegahnya, proses diminta untuk meminta sumber daya sekaligus di awal, atau jika tidak ada sumber daya yang dibutuhkan maka dia bisa melepas sumber daya yang sedang dipegangnya lalu menunggu sampai sumber daya tersebut tersedia. Kemudian yang ketiga itu izinkan sistem mengambil kembali sumber daya. Jadi ketika sebuah proses terlalu lama, maka sistem bisa mengambil kembali sumber daya tersebut untuk memberikannya ke proses dengan jangka waktu yang lebih singkat. Kemudian yang keempat, gunakan urutan penguncian yang sama. Jadi deadlock juga sering terjadi karena urutannya itu tidak sama. Contohnya, maka solusinya di sini adalah semua proses harus mengunci sumber daya dalam urutan yang sama. Jadi tidak ada terjadi kondisi saling menunggu lagi. Kemudian soal yang kedua, lakukan modifikasi terkait kasus. Di sini saya menggunakan kasus di sebuah lab komputer kampus terdapat 4 mahasiswa yang dimana 4 mahasiswa ini ingin menggunakan laptop, proyektor, printer serta scanner untuk menyelesaikan proyek akhir mereka. Kemudian lanjut. Nah, jadi di sini ada kode program terkait terjadinya deadlock. Jadi di sini teman-teman bisa melihat bahwa kodenya ini mengunci satu sumber daya sehingga masing-masing mahasiswa itu hanya memiliki satu sumber daya saja sehingga mereka harus menunggu sumber daya lainnya. Kemudian lanjut. Nah, di sini saya memberikan suatu strategi supaya tidak terjadi deadlock lagi. Yang pertama, ambil alat sesuai urutan yang sama. Jadi, keempat mahasiswa ini mengambil alat dengan urutan yang sama agar tidak terjadi saling menunggu secara melingkar atau circular way. Kemudian dua, buat sistem antrian untuk alat. Jadi ketika alat yang sedang dipakai, maka kita harus sabar menunggu karena sudah dibuat suatu antriannya. Kemudian yang ketiga, terapkan batas waktu menunggu. Jadi ketika sudah dibuat antriannya, maka dibuat batas waktu menunggunya agar ketika mahasiswa tersebut meminjam suatu alat atau sumber daya dengan waktu tunggu yang lama itu bisa dilepaskan terlebih dahulu untuk
diganti ke mahasiswa yang lain. Yang keempat, pantau dan deteksi deadlock. Jadi kita bisa memeriksa apakah terjadi deadlock atau tidak. Kemudian berikut ini merupakan kode program terkait dari penyelesaian deadlock ini, yang dimana yang tadi itu hanya mengunci satu sumber daya, tapi di kode sini Mutex itu mengunci langsung sekaligus dua sumber daya, jadi sehingga tidak terjadi deadlock kembali. Sekian penjelasan dari saya. Apakah ada yang ingin bertanya? Saya yang nah, kenapa penggunaan sumber daya secara bersama itu dapat mengurangi deadlock? Oke, seperti yang kita ketahui bahwa deadlock itu merupakan dua atau lebih proses yang saling menunggu untuk mengambil sumber daya dalam waktu yang bersamaan. Jika sumber daya bisa digunakan secara bersama, maka tidak ada lagi proses saling menunggu satu sama lain. Contoh kecil adalah seperti kita wifi. Tidak mungkin wifi sebagai sumber daya kita harus menunggu satu orang selesai dulu baru diganti orang lain, kan tidak mungkin. Jadi salah satu alasannya ya gunakan sumber daya bersama agar tidak terjadi proses saling menunggu satu sama lain. Ya, apakah masih ada yang ingin bertanya? Oke. Sekian penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk presentasi videonya tadi dijelaskan oleh kita paling sekarang. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, terima kasih moderator. Jadi teman-teman di sini saya akan menjelaskan mengenai deadlock. Yang mana seperti kita ketahui, kalau deadlock ini adalah suatu situasi ya, sebuah sistem itu freeze gitu, macet. Nah, jadi itu semua terjadi karena ada beberapa penyebab. Yang pertama itu ada mutual exclusion, terus ada out and wide, no prevention, dan circular wide. Nah, dari deadlock tersebut juga ada penanganannya gitu. Pertama itu ada pencegahan, terus ada pengendalian, dan ketiga itu deteksi dan pemulihan. Nah, selanjutnya itu di sini saya punya studi kasus deadlock. Di mana di sini saya mengambil studi kasus sistem e-commerce gitu. Nah, jadi dari studi kasus ini yang pertama itu ada proses pertama itu update user. Jadi user ini mengunci tabel order, terus proses kedua itu create order. Tabel order ini mengunci tabel inventory, terus proses ketiga itu check inventory. Jadi tabel inventory ini mengunci tabel payment, dan proses keempat itu ada proses payment mengunci tabel user. Jadi ini membentuk sebuah sirkular gitu. Jadi terjadinya deadlock di studi kasus ini. Nah, jadi dari situ kita dapat mencari solusi atau pencegahan. Jadi menggunakan metode block ordering. Jadi pencegahannya ini untuk memutuskan circular wide yang terjadi. Dengan metode block ordering ini kita memberi nomor urut hierarki pada setiap sumber daya. Jadi aturannya itu setiap proses wajib meminta kunci dari nomor urut kecil ke terbesar. Nah, jadi untuk kesimpulan dari semua yang telah saya jelaskan itu deadlock ini terjadi karena adanya siklus saling menunggu gitu. Seperti tadi circular wide contohnya. Nah, dalam kasus e-commerce ini deadlock diputus dengan menerapkan hierarki sumber daya block ordering. Jadi dengan memaksa semua proses mengambil sumber daya sesuai urutan ID sampai menunggu terputus dan sistem berjalan dengan lancar. Maka teman-teman mungkin untuk penjelasan laporan saya segitu saja. Jadi dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan? Oke, silakan Ahmad. Oke, saya ingin bertanya, mengapa e-commerce yang terkuat bisa mengalami macet atau freeze padahal berbagai trik yang berbeda-beda? Oke, terima kasih. Jadi kenapa studi kasus ini bisa mengalami deadlock atau freeze? Jadi sistem mengalami macet karena terjadi kondisi circular wide, yaitu menunggu saling edar yang sempurna. Yang pertama tadi ada proses pertama itu menunggu proses kedua menunggu proses ketiga menunggu proses keempat, dan proses keempat itu menunggu proses
awal tadi. Nah, jadi dengan itu terjadinya circle life. Nah, perlu pencegahan di situ. Jadi kita melakukan pencegahan dengan metode propagating tadi untuk memutus circle life yang terjadi. Nah, mungkin apakah Ahmad masih ada tanggapan untuk? Oke. Baik, mungkin kalau cukup saya sudahkan presentasi saya kali ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk presentasi berikutnya akan didasarkan oleh Indra untuk waktu dan tempat. Silakan. Oke, baik. Saya akan presentasikan tugas dari saya. Nah, ini terdapat soal yang benar dan menandakan bagaimana cara memastikan sistem bebas dari deadlock. Nah, tentunya deadlock sendiri adalah dua atau lebih proses yang dimana saling menunggu. Nah, cara pencegahannya atau bebas dari deadlock tentunya ada empat kondisi yang dimana ada dari mutual exclusion, no preparation dan circular threat, di mana ini adalah empat kondisi yang ada dalam deadlock. Nah, untuk pencegahannya tentunya untuk bebas dari deadlock sendiri ada beberapa macam. Tentunya untuk mencegah deadlock tutup sendiri dengan menghindari keempat macam bebas tersebut. Kemudian yang kedua itu menghindari deadlock atau deadlock avoidance, dan yang ketiga itu deteksi atau pemulihan deadlock, di mana untuk mendeteksi deadlock itu lalu dihilangkan deadlocknya. Lalu yang terakhir mengabaikan deadlock. Jadi tidak mengabaikan deadlock yang ada di sistem tersebut. Nah, lanjut ke soal yang kedua, di mana lakukan modifikasi kode agar menghasilkan deadlock yang berbeda dengan seperti kasus deadlock minimal 4 aktivitas. Nah, di sini terdapat saya membuat seperti kasus sistem transaksi e-commerce, di mana terdapat 4 bagian. Yang pertama adalah service A, yaitu user, kedua inventory, 3 payment, dan keempat adalah shipping, di mana keempat ini adalah bagian-bagian dari service untuk e-commerce. Nah, pada serikat ini juga dia saling terikat dalam deadlock itu, yang mana dia A menunggu B, B menunggu C, C menunggu D, dan D menunggu A, di mana dia saling menunggu dan tidak ada lanjutannya. Nah, di sini juga ada codingan untuk deadlock yang ada di kasus. Nah, di mana deadlock ini dia memenuhi 4 kondisi deadlock yang ada, atau 4 kondisi dari mana deadlock itu ada. Contohnya ada manual handwriting, compression, dan circular thread. Nah, dampaknya dalam dunia IT itu saja transaksi pelanggan akan menjadi terhambat, lalu saldo dan barangnya akan terkunci, lalu sistem juga akan menjadi tidak konsisten ataupun stabil gitu. Lalu untuk soal yang ketiga, apa strategi yang bisa dilakukan untuk pencegahan deadlock dari kasus yang Anda buat? Nah, di mana pencegahannya cukup sederhana, ada beberapa macam, di mana tentunya untuk mengunci resource yang sama seperti saldo resource itu akan dikunci, lalu dia akan melanjutkan ke stok barang, lalu seterusnya dan sebagainya. Oke, baik. Cukup presentasi dari saya. Jika ada salah kata, maaf. Jika ada pertanyaan, mohon ditanyakan ke rekan-rekan. Silakan. Ayo teman-teman, ada yang mau ditanyakan? Izin Mas. Ya Mas. Saya ingin menanyakan kronologis processing itu maksudnya apa ya? Ansiklus nomor 4. Ya. Nah, pada ansiklus itu terdiri dia itu berupa QW ya. Nah, QW di mana dia itu menerima dan menunggu gitu. Jadi dia itu seperti mobil ya, karena dia akan terus atau tidak berjalan gitu. Lalu dia itu akan menghindari pemanggilan. Seperti di sini dia hindari pemanggilan sinkron dan antar phase, di mana dia jika ada user yang mengambil wallet, jadi dia itu tidak akan terjadinya deadlock. Jadi dia itu hanya satu dulu yang berjalan, lalu yang satunya itu akan berjalan lagi. Jadi dia itu menghindari seperti yang
soal-soal yang sama dan misalnya menghindari deadlock itu sendiri. Mungkin itu saja. Oke, terima kasih. Oke, saya rasa sudah cukup. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan laporan sistem operasi mengenai materi deadlock. Di sini terdapat soal yang satu itu bagaimana cara memastikan sistem bebas deadlock. Jadi deadlock itu sendiri adalah keadaan di mana dua atau lebih proses dalam sistem komputer saling menunggu satu sama lain untuk melepaskan sumber daya yang mereka butuhkan untuk melanjutkan eksekusi. Nah, cara memastikan sistem bebas deadlock itu pertama harus memahami kondisi yang menyebabkan deadlock, yaitu ada mutual exclusion, yaitu setiap sumber daya yang bisa digunakan satu proses pada satu waktu. Terus ada hold and wait, yaitu proses menahan satu sumber daya sambil menunggu sumber daya lain. Terus ada no preemption, yaitu sumber daya yang tidak bisa diambil secara paksa. Dan terakhir ada circular way, itu ada rantai proses saling menunggu sumber daya itu membentuk lingkaran. Terus yang kedua itu ada bisa melakukan penghindaran deadlock, yaitu deadlock avoidance. Di sini menggunakan informasi kebutuhan proses di masa depan agar sistem tetap dalam keadaan normal. Contoh algoritma itu bisa menggunakan algoritma Bankir, yaitu menentukan apakah alokasi resource baru akan membuat sistem tetap aman. Terus jika aman, alokasi diizinkan. Jika tidak, proses akan terus menunggu. Terus yang ketiga ini ada pendeteksian dan pemulihan atau deadlock detection and recovery. Itu sistem mengizinkan deadlock terjadi, tetapi mendeteksi dan memperbaikinya dengan mengakhiri atau memaksa pelepasan resource. Terus di sini terdapat sebuah studi kasus dari laporan saya, yaitu di sebuah kantor terdapat sistem pengolahan dokumen bersama dengan beberapa perangkat yang dipakai secara bergantian, yang mana para karyawan bekerja secara bersamaan dan masing-masing sudah memegang satuan kerja. Nah, misalnya di sini Tama di sini mengambil folder dari folder kerja lalu mencetak menggunakan printer. Ya, semua digunakan, misalkan R1 sini folder kerja, terus R2 nya ini printer. Dan di sini Ego di sini ingin menggunakan printer untuk memindai dokumen lalu memindai hasil scan. Nah, satu bawah ini. Nah, di sini gambaran umum dari kondisi deadlock yang terjadi pada studi kasus saya di sini adalah di sini dalam mengunci folder kerja atau biasa R1 untuk mengambil file. Terus sama ingin mencetak, tapi printer R2 sedang digunakan Ego. Di sini Ego sedang mengunci printer untuk melakukan scan. Nah, terus Ego menunggu scanner dari R3 di sini Ripa sini menggunakan mengunci scanner, tapi mengambil dokumen digital, terus menunggu hard disk. Terus P4 di sini ada mods, mengunci hard disk eksternal untuk membaca file mods, menunggu folder kerja. Intinya di sini semua kegiatannya ini saling circular wide atau saling menunggu satu sama lain. Next. Terus strategi yang dilakukan untuk pencegahan dan dari kasus yang saya buat, nah pada studi kasus di sini untuk mencegah terjadinya deadlock kasus ini, yang strategi diterapkan adalah menghilangkan kondisi circular wide dengan cara menetapkan penguncian folder sumber daya secara global, yang dimana setiap sumber daya diberikan tempat tertentu. Misalnya folder kerja F1, printer F2, scanner R3, dan R4. Kemudian semua proses diwajibkan mengunci sumber daya
sesuai dengan urutan tersebut dan tidak diperbolehkan melanggar urutan yang telah ditetapkan. Mungkin sekian yang dapat saya paparkan dari laporan saya. Teman-teman ada yang ingin bertanya? Saya ingin baik, Guru. Jika jumlah proses ditambah menjadi lebih dari 5, bagaimana dampaknya terhadap resiko deadlock? Jika prosesnya lebih dari 4 atau bisa ditambah dari 4, itu risiko deadlocknya akan semakin besar, yang dimana jika semakin banyak pula sumber daya yang diperlukan, sehingga peluang terjadinya saling menunggunya itu semakin besar, atau circular wide, yang meningkat akibat sistem menjadi lebih sulit dikendalikan dan deadlock lebih mudah terjadi jika tidak ada aturan pengelolaan sumber daya yang jelas. Mungkin hukum itu apakah teman-teman lain bisa ada bertanya itu? Mungkin cukup sekian pemaparan materi saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya akan menyampaikan atau mempresentasikan tentang itu keluarga yaitu tentang deadlock. Nah, seperti biasa deadlock itu kan kalian tahu lah ya, sudah dijelaskan dari kemarin. Yang pertama bagaimana cara memastikan sistem itu bebas dari deadlock. Yang pertama kita harus tahu deadlock ada plural expression, cold and white, information, dan circular wide. Nah, caranya itu cukup hindari keempat kondisi ini secara bersamaan. Tentunya jika kondisi ini berjalan langsung bersamaan, maka deadlock akan terjadi jika kondisi ini berjalan bersamaan langsung. Terus yang kedua, lakukan verifikasi contoh kode agar menghasilkan deadlock berbeda dari sesuai kasus. Deadlock menyebabkan aktivitas. Scroll ke bawah. Nah, pada studi kasus yang saya punya adalah pada sistem layanan di pusat perbelanjaan. Pada studi kasus saya ini, yang dimana kita tahu bahwa pada sistem pusat perbelanjaan layanan servis yang bisa kita lihat bahwa mereka ini saling membutuhkan resource tertentu untuk menyelesaikan tugasnya masing-masing. Di antara lain tugasnya adalah database, log file, backup file, dan report file. Nah, lalu lanjut lagi cara memastikan sistem bebas dari deadlock. Nah, sini kodenya kalian bisa lihat di laporan. Sini kalian lihat kode ini, kalian bisa lihat dan program adalah mereka itu sudah punya tugasnya masing-masing. Yang adalah sebagai login service, lalu Gawi sebagai login service, dan Penlay sebagai backup file, lalu Sena sebagai reporting service. Nah, outputnya setelah kalian lihat dari kodenya tadi, maka terjadinya deadlock. Dan di sini kita melihat kalau mereka masing-masing saling membutuhkan satu sama lain. Sudah diketahui bahwa terjadinya masalah SSD, karena setiap klik itu mengunci resource pertama dan menunggu resource kedua yang sudah dikunci oleh pemainnya. Terus terjadinya circular wide, yang mana kalau menunggu file yang dikunci oleh Gali, terus Gali menunggu backup file yang dikunci oleh Penlay, dan Penlay juga menunggu report file yang dikunci oleh Sena, sama dengan juga Sena yang menunggu database yang dikunci oleh Bella. Nah, semua klik berhenti dan menunggu satu sama lain. Inilah permasalahan dasarnya. Dan studi kasus ini ibaratnya seperti kita berbelanja online di kehidupan kita sehari-hari. Adalah ini bagian memproses login user, sedangkan Gali ini bertugas untuk mencatat log transaksi, dan Penlay untuk membackup database, sedangkan Sena menghasilkan laporan penjualannya. Nah, strategi yang bisa dilakukan pencegahan yang saya buat itu pada model di sini kalian bisa lihat strategi yang digunakan yang bisa kalian lihat kode yang dengan urutan pengujian resource yang konsisten, dari mana hasil outputnya itu dia bakal seperti ini dengan tugasnya masing-masing tanpa harus menunggu satu sama lain atau saling menunggu yang tidak pasti. Seperti itu penjelasan yang mungkin saya dapat jelaskan. Mungkin teman-teman yang lain yang bertanya, ya boleh.
karena sangat memungkinkan terjadi itu aplikasi seperti mobile banking dan e-com itu menggunakan banyak proses yang berjalan bersamaan seperti login, pembayaran, pencatatan log dan update database. Jika function resource tidak diatur dengan baik, proses-proses tersebut bisa saling menumpuk sehingga menyebabkan deadlock dan tidak pasti. Mungkin itu saja. Iya, apakah cukup? Oke, itu saja teman-teman penjelasan dari saya. Maaf ada kesalahan kata. Saya akhiri wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-temannya. Baiklah, di sini saya akan presentasikan pengalaman saya. Nah, di sini bagaimana cara memastikan sistem bebas deadlock? Itu yang pertama kita harus memahami bahwa deadlock itu terjadi karena kondisi ketika dua atau lebih proses saling menunggu resource satu sama lain sehingga tidak ada proses yang bisa menghabiskan eksekusi. Nah, deadlock terjadi jika empat kondisi ini terjadi bersamaan. Pertama itu ada mutual exclusion, yang kedua adalah unwind, ketiga ada no preemption, dan keempat ada circular way. Nah, strategi penanganannya itu ada pencegahan, penghindaran, dan deteksi dan pemulihan. Lanjut. Nah, di sini studi kasus. Nah, ada satu ilmu yang sudah dijual membuat sistem restoran berbasis web. Nah, di sini masing-masing memegang satu resource atau sumber daya dan membutuhkan resource lain agar pekerjaannya cepat selesai. Nah, pertama itu programmer A itu untuk mendesain programmer B itu backend developer, programmer C itu membuat sistem restoran, dan programmer D itu mengatur sistem pembayaran. Nah, empat aktivitas yang terjadi itu programmer A itu memegang resource CSS file, ingin mengakses database API. Yang kedua itu programmer B itu memegang database API dan ingin mengakses server. Nah, ketiga itu programmer C itu memegang server dan ingin mengakses payment gateway. Nah, keempat itu programmer memegang payment gateway dan ingin mengakses resource CSS file. Amin. Lanjut. Nah, ini ada kode dalam C++. Lanjut. Dan di sini apa strategi yang bisa dilakukan untuk pencegahan deadlock pada kasus yang hanya dua? Jawabannya gunakan urutan pengujian resource yang sama di semua stream. Yang kedua itu gunakan block agar semua kunci diatur bersamaan. Yang ketiga itu atur urutan kerja yang jelas. Bahkan kemudian mungkin teman-teman ada yang mau ditanyakan? Di sini ditanya. Ya, ya. Bagaimana cara mencegah deadlock pada kasus ini? Seperti yang dibilang itu yang itu kita menggunakan metode pengujian resource yang sama di semua stream. Dan yang kedua itu gunakan ada block agar semua kunci itu diatur bersamaan. Dan yang ketiga itu ada atur urutan kerja yang jelas ya seperti ini. Apakah dia paham? Jelas. Apakah teman-teman ada yang mau ditanyakan lagi? Sekian dari saya akhiri. Selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan saya Syafri. Saya akan mempresentasikan laporan tugas deadlock saya. Nomor 1, pertama, bagaimana cara memastikan sistem bebas deadlock? Nah, ada beberapa cara untuk memastikan sistem bebas deadlock. Di antaranya adalah yang pertama, menggunakan algoritma pengelolaan sumber daya yang baik. Kedua, menggunakan metode alokasi sumber daya yang aman dan efektif. Yang ketiga, menggunakan teknik pemantauan dan deteksi deadlock secara terus-menerus. Dan yang keempat adalah menggunakan strategi pengurangan beban dan optimisasi kerja sistem. Nah, contohnya adalah jika proses sedang memegang sumber daya tertentu, untuk permintaan berikutnya, proses harus melepas dulu sumber daya yang sedang memegangnya. Kemudian, tiap proses harus meminta sumber daya yang diperlukan secara sekaligus dan tidak berlanjut sampai semuanya diberikan. Terakhir, bila pemungutan niat terhadap tipe-tipe sumber daya pada semua proses yang itu, jika semua proses telah
buatlah studi kasus tentang deadlock dengan 4 aktivitas beserta penjelasannya dengan studi di bidang IT. Nah, studi kasus saya adalah dalam sebuah jaringan kampus terdapat 4 komputer, yaitu komputer 1, komputer 2, komputer 3, dan komputer 4 yang berbagi 2 sumber daya bersama, yaitu printer dan scanner. Keempat komputer ingin melakukan tugas print dan scan secara bersamaan. Namun, setiap komputer mengambil sumber daya dengan urutan yang berbeda. Hal ini menyebabkan deadlock karena saling menunggu sumber daya yang digunakan oleh komputer lain. Nah, berikut adalah kode yang menghasilkan deadlocknya. Nah, ini adalah tampilan ketika kode terjadi deadlock, hanya menampilkan PC 1 dan PC 2, namun PC 3 dan 4 itu tidak ditampilkan. Ya. Nah, nomor 3, strategi apa yang bisa dilakukan untuk pencegahan deadlock dari kasus yang saya buat? Nah, agar deadlock tidak terjadi, pada studi kasus yang saya buat adalah bisa melakukan beberapa strategi. Yang pertama, semua komputer harus mengakses sumber daya dalam urutan yang sama. Misalnya, mengunci proses printer terlebih dahulu, baru scanner. Yang kedua, setiap proses harus mengunci sumber daya masing-masing dengan menggunakan kode deadlock. Nah, yang ketiga, batasi waktu penggunaan sumber daya. Yang keempat, gunakan manajer sumber daya untuk mengatur giliran komputer mana yang boleh mengakses printer atau scanner. Nah, itu adalah kode untuk pencegahan deadlock. Jadi semua PC 1, PC 2, PC 3, dan PC 4 sudah bisa menggunakan printer dan scanner. Baik, mungkin sekian dari penjelasan saya. Apakah teman-teman ada pertanyaan? Baik, boleh. Baik, Adin, dari studi kasus kamu tadi, apa yang terjadi pada studi kasus kamu itu jika deadlocknya tidak ditangani dengan baik? Nah, baik, jika pada studi kasus saya ini, jika deadlocknya tidak ditangani dengan baik, maka akan terjadi beberapa hal. Yang pertama, semua komputer akan mengalami freeze atau berhenti, baik di PC 1, PC 2, PC 3, dan PC 4. Jadi semua PC akan saling menunggu printer atau scanner yang sudah dikunci oleh komputer lain. Kemudian, yang kedua, tugas print dan scan akan gagal semua dan gagal diselesaikan karena dokumen yang ingin dicetak atau dipindah tidak akan pernah selesai diproses karena setiap komputer saling menunggu sumber daya dari komputer yang lain. Yang ketiga, potensi kehilangan data atau konsistensi data akan lebih besar terjadi karena jika proses dihentikan secara paksa, misalnya dengan mematikan komputer secara paksa, itu maka data hasil scan dan print akan bisa rusak dan hilang atau tidak tersimpan dengan benar. Mungkin ada pertanyaan lain? Baik, sekian presentasi dari saya. Saya sendiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya akan diberikan oleh media kita waktu dan tempat dan bersama. Baik, di sini saya akan menjelaskan hasil pekerjaan saya. Nah, yang pertama, bagaimana cara melakukan sistem bebas deadlock. Nah, di sini ada satu, hindari confusion atau pengecualian virtual. Gunakan sumber daya yang dapat bagi jika memungkinkan, misalkan file read only. Kedua, hindari all and wide. Proses harus meminta semua sumber daya sekaligus di awal, melepaskan semua sebelum menerima yang baru. Yang ketiga, hindari interruption. Jika suatu proses menahan sumber daya, sistem boleh mengambil paksa dan memberikan ke proses lain. Keempat, hindari circular wide. Tetapkan urutan pemberian sumber daya. Sumber proses harus menerima sumber daya sesuai urutan tersebut. Nomor 2, deadlock pada sistem IT. Selanjutnya, program ini merupakan simulasi deadlock yang terjadi dalam negara teknologi informasi IT dengan 4 aktivitas berbeda. Setiap aktivitas diwakili oleh 4 orang aktif, yaitu Buki, yang memiliki tanggung jawab masing-masing terhadap sumber daya bersama.
Deadlock terjadi karena masing-masing aktivitas mengunci satu sumber daya dan kembali mencoba mengakses sumber daya lain yang telah dikunci oleh aktivitas lain. Budi sedang melakukan konfigurasi jaringan dan perlu akses ke database untuk sinkronisasi data jaringan. Budi sedang melakukan backup data dan butuh akses ke server B untuk menyimpan hasil backup. Juki sedang melakukan deployment hasil build dan perlu mencetak log menggunakan printer. Juki sedang mencetak laporan sistem dan perlu akses ke server A untuk mengambil file log. Ketiga, untuk mencegah terjadinya deadlock pada sistem IT dengan 4 aktivitas tersebut, ada beberapa strategi yang dapat dilakukan. Yang pertama, menentukan urutan penguncian ekosistem, resource ordering. Yang kedua, menggunakan deadlock block. Yang ketiga, menggunakan timeout pada teks. Keempat, deadlock detection and recovery. Kelima, penggunaan substitusi. Mencegah terbaik adalah dengan menerapkan urutan penguncian sumber daya yang seragam serta menggunakan mekanisme penguncian serta agar sistem tetap berjalan dengan teman-teman. Ada yang ingin bertanya? Ya. Jawab. Tanya, jika kamu selesai sistem administrator, strategi mana yang paling realistis untuk diterapkan dan mengapa? Coba kamu jelaskan. Jika saya sebagai sistem administrator, strategi yang paling realistis ya yang diterapkan adalah menentukan urutan penguncian sumber daya. Sekian, terima kasih. Apakah sudah cukup? Baik, terima kasih. Untuk waktu ke depan Perkenalkan materi sore, tema di sini saya akan menjelaskan laporan saya. Yang pertama itu bagaimana cara memastikan sistem bebas deadlock, dan yang kedua itu lakukan modifikasi contoh kode agar memastikan deadlock berbeda dengan studi kasus deadlock minimal untuk aktivitas dan sama penjelasannya dengan studi kasus di bidang IT dalam bentuk PPT. Nah, yang terakhir itu apa strategi yang bisa dilakukan untuk pencegahan deadlock dari kasus dengan deadlock. Bagian ke bawah. Nah, yang pertama itu bagaimana cara memastikan sistem bebas deadlock. Nah, saya lagi penanganannya itu ada ada pencegahan, deadlock prevention, yaitu ada mutual equation, all and white, prevention, dan all white. Kita coba masih itu. Nah, cara mencegahnya yaitu memaksa proses meminta semua resource di awal sebelum berjalan sehingga tidak terjadinya all and white, dan lalu menetapkan urutan global pada resource sehingga proses hanya boleh meminta resource sesuai urutan tersebut. Dengan begitu circular white terpotong. Nah, yang kedua itu ada penghindaran deadlock avoidance. Nah, di sini sistem yang melarang kondisi deadlock, tapi setiap permintaan resource selalu diperiksa lebih dahulu. Tujuannya agar sistem tidak masuk ke dalam tidak masuk ke keadaan tidak aman. Nah, contoh paling terkenal adalah bunker algorithm. Nah, yang akan mengevaluasi apakah sistem masih tetap aman jika sebuah resource diberikan, jika aman resource diberikan. Nah, jika tidak permintaan tersebut akan ditolak walaupun ditunda. Boleh kan? Nah, untuk cara mendeteksi dan pemulihannya, yang pertama itu ada sistem melakukan deteksi siklus pada grafik umum white program. Lalu bila siklus ditemukan berarti deadlock muncul. Nah, yang ketiga itu untuk memulihkannya, proses dapat dihentikan atau sebagian resource diambil kembali. Lalu yang ketiga itu pengabaian. Mohon jangan kemana-mana ya. Nah, metode ini paling sederhana. Sistem dilakukan apapun secara khusus terhadap deadlock. Nah, jika terjadi pengguna sendiri akan menghentikan aplikasi, kedua meresap program atau meresap komputer. Nah, boleh sekarang lagi. Nah,
untuk studi kasusnya. Nah, untuk deskripsinya, Pak mahasiswa jurusan TFPL sedang mengerjakan proyek web development di laboratorium kampus. Mereka menggunakan berbagai sumber daya yang sama dengan proyeknya, seperti server lokal, database, editor, dan API testing tool. Nah, karena semua bekerja bersama dan tidak ada koordinasi urutan penggunaan alat, terjadilah situasi deadlock. Nah, untuk kronologi kejadiannya, yang pertama itu Andi sebagai frontend membuka akun editor untuk menulis kode, lalu butuh akses ke lokal server untuk menguji tampilan. Lalu Budi sebagai backend sudah memakai lokal server untuk menggunakan API tapi butuh akses ke database. Dan Citra sebagai database sedang mengedit database butuh API tester untuk uji koneksi. Dan Denny sebagai tester tidak menggunakan API tester tapi butuh code editor memperbaiki script test. Nah, ini adalah ilustrasi sederhananya, playlist ke bawah. Dari kodenya dan outputnya. Nah, untuk jelasnya total dalam program ini saya memiliki alat kerja, lalu masing-masing menunggu alat yang lain yang sudah dipakai oleh lain. Saya transform S sudah mesti editor, lalu kemudian memakai database yang database server sudah diikuti oleh backend sendiri untuk database dengan database berikut hingga diagram selesai. Nah, di sisi lain juga tidak lanjut karena menunggu episode yang dipegang oleh Dexter juga tidak bisa selesai karena menunggu editor yang masih pegang front-end. Nah, kita semua berhenti di tengah jalan dan tidak ada yang bisa lanjut. Situasi ini disebut deadlock karena setiap proses memegang satu resource sambil menunggu resource lainnya, tidak ada prevention dan terbentuk lingkaran menunggu. Nah, tidak ada satupun yang bisa selesaikan juga sebelum yang lain selesai, dan karena semua saling menunggu, tidak ada yang selesai sama sekali. Boleh nah, untuk strategi penjagaannya yang pertama itu saya gunakan urutan kemudian locking outer yang sama. Yang kedua itu menggunakan mekanisme STD lock untuk kemudian ganda. Boleh di-scroll lagi. Lalu yang ketiga itu menerapkan tempat atau trailock. Koreksi scroll lagi. Scroll. Nah, yang keempat itu membatasi resource dan tempat setelah selesai. Mungkin sekian untuk penjelasannya. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan bertanya. Record, silakan bertanya. Oke, baik. Jadi bagaimana peran Srifor dalam membantu memperlihatkan kondisi deadlock? Nah, dalam peran Srifor ini yaitu dalam memberi jeda waktu sementara untuk setiap dan setelah menguji resource pertama hingga klien memiliki kesempatan dan berjalan menguji resource yang berbeda. Dengan adanya jeda ini kondisi saya menemukan data lebih mudah terjadi dan terlihat lebih jelas. Oke. Terima kasih sudah mengerti itu. Sudah. Terima kasih. Sekian yang dari saya. Saya kira Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjut ke Eko Vanessa. Untuk waktu lebih tepat, baru silakan. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan hasil dari paparan saya. Yang pertama itu untuk menjawab pertanyaan pertama, bagaimana cara memastikan sistem bebas deadlock. Sebelum itu kita harus mengetahui ya bahwa deadlock itu merupakan kondisi di mana dua proses itu saling menunggu sumber daya yang dikuasai oleh proses lain. Nah, cara untuk memastikan sistem bebas deadlock, yang pertama ialah hindari terjadinya keempat kondisi deadlock atau off-main condition. Nah, deadlock hanya bisa terjadi jika empat kondisi itu terpenuhi. Nah, kondisi itu adalah yang pertama yaitu mutual exclusion, di mana hanya satu proses yang bisa menggunakan satu resource pada sebuah waktu. Kemudian ada all-in-win, di mana all-in-win ini prosesnya setidaknya satu resource yang sudah dialokasikan sambil menunggu untuk mendapatkan resource tambahan yang sedang dipegang oleh proses lain. Kemudian ada non-preemption,
Dan berarti source yang sudah dialokasikan tidak dapat diinput paksa. Lalu ada circular way, yaitu adanya rangkaian atau siklus proses di mana setiap proses dalam rangkaian tersebut menunggu sebuah resource yang sedang dipegang. Nah, oleh karena itu, untuk memastikan suatu sistem itu bebas dari deadlock, sistem tersebut harus dirancang untuk mencegah atau menghilangkan setidaknya salah satu dari empat kondisi yang mendasari tersebut. Nah, kemudian di sini ada yang kedua, dan di mana kedua ini kita melakukan strategi teknis untuk pencegahan deadlock. Strategi teknisnya itu dapat dilakukan dengan tiga pendekatan utama. Yang pertama ada deadlock prevention atau pencegahan, yaitu dia mengatur sistem agar tidak memenuhi keempat kondisi yang menjadi penyebab deadlock. Lalu yang kedua itu ada deadlock avoidance atau penghindaran, yaitu sistem menganalisis setiap permintaan resource sebelum dialokasikan untuk memastikan sistem tetap dalam kondisi aman. Contohnya dengan menggunakan backup monitor. Kemudian yang ketiga itu ada deteksi dan pemulihan, yaitu pemilihan dari yang terjadi, kemudian mendeteksinya melalui resource allocation track dan pemulihannya dengan cara menghentikan proses tertentu atau mengambil kembali resource dari sistem dan berjalan kembali. Nah, soal nomor 2, untuk soal studi kasus, di sini saya mengambil studi kasus mengenai tentang perencanaan kerja di kantor IT. Jadi di sebuah kantor IT terdapat 4 orang karyawan yang sedang bekerja menggunakan alat kantor yang dipakai bersama. Mereka adalah Asep, Budi, Cici, dan Dedi. Asep itu dia menggunakan laptop untuk menyiapkan laporan dan ingin memakai printer untuk mencetak hasil laporan. Kemudian ada Budi, di sini Budi menggunakan printer untuk mencetak dokumen kode dan ingin memakai scanner. Lalu ada Cici, di sini menggunakan scanner untuk meminta hasil uji dan ingin memakai flash disk untuk menyimpan file hasil scan. Lalu yang ketiga ada Dedi, dia menggunakan flash disk untuk menyimpan data proyek dan ingin memakai laptop untuk membuka dan mengecek laporan. Jadi di sini terjadi sebuah siklus yang dimana berawal dari Asep ke Budi, Budi ke Cici, lalu Cici ke Dedi, dan Dedi kembali lagi ke Asep. Sehingga di situ membuat sebuah rantai circular way. Lanjut di sini ada kodenya. Nah, pada kode terlebih dahulu di sini kita menggunakan mutex ya, ada mutex laptop, printer, scanner, dan flash disk. Lalu di sini kita membuat sebuah function, yaitu function Asep, Budi, Cici, dan sebagainya. Dan di mana dia melakukan mutex, lalu dia kasih slipnya, time slipnya 100 milisecond, lalu dia melakukan mutex untuk mengambil misalkan di sini ke selanjutnya ya. Misalkan di sini ada Asep yang mengambil ke printer. Begitupun dengan function selanjutnya. Nah, di sini pada kode tersebut, kondisi ini membuat tempat saling menunggu. Asep tidak bisa lanjut karena printer masih dipakai Budi. Budi tidak bisa lanjut karena scanner sedang dipakai Cici. Cici menunggu flash disk yang masih digunakan oleh Dedi. Kemudian Dedi menunggu laptop yang masih dipegang oleh Asep seperti itu. Lanjut untuk nomor 3, apa strategi yang bisa dilakukan untuk pencegahan deadlock dari kasus yang saya buat. Jadi untuk mencegah terjadinya saat karyawan IT tadi, kondisi karyawan IT. Jadi yang pertama ya kita menentukan urutan penggunaan resource. Strategi ini dilakukan dengan cara menentukan urutan penggunaan resource yang sama untuk semua pegawai agar tidak saling tunggu. Ya, misalkan dalam studi kasus 4 pegawai IT, jadi setiap orang sebelumnya memakai alat yang berbeda. Misalkan Asep mulai dari laptop, lalu printer, kemudian Budi dari scanner, lalu Cici dari scanner flash disk, dan Dedi dari flash disk lalu laptop. Urutan yang tidak beragam ini dia menimbulkan lingkaran tunggu circular way yang menyebabkan sebuah deadlock. Untuk mencegahnya, usaha dapat menetapkan urutan penggunaan alat yang sama bagi semua pegawai. Lalu yang kedua di sini ada menghindari kondisi overbooking. Strategi ini dilakukan dengan cara melarang seseorang menahan satu alat sambil menunggu alat lain yang belum tersedia.
Nah, dalam studi kasus tempat pegawai IT, setiap orang memegang satu alat dan menunggu alat lain yang sedang digunakan oleh rekannya. Nah, seharusnya setiap pegawai hanya mulai bekerja jika semua alat yang dibutuhkan sudah tersedia secara sekaligus. Jika alat kedua belum tersedia, maka pegawai harus melepas alat pertama dan menunggu sampai alat lainnya bebas. Lalu yang ketiga, itu ada pembagian resource berdasarkan prioritas. Strategi ini dilakukan dengan cara memberikan urutan prioritas kepada setiap pegawai dalam menggunakan alat kerja atau resource. Dalam studi kasus 4 pegawai ini, itu terjadi karena semua orang memiliki akses yang sama seperti itu. Untuk mencegahnya, kantor dapat menetapkan tingkat prioritas bagi setiap pegawai. Misalnya, aset mendapatkan prioritas tinggi seperti itu. Kemudian, pencegahan deadlock ini dapat dilakukan dengan cara mengatur penggunaan sumber daya secara terstruktur dan konsisten dengan menetapkan urutan penggunaan resource sama. Setiap pegawai bekerja memiliki pola yang teratur sehingga tidak ada kondisi saling menunggu secara mengikat. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan dari laporan ini. Apakah ada pertanyaan? Oke, baik dong. Jika strategi hindari hold and wait diterapkan pada kasus 4 pegawai IT, apa perubahan perilaku yang harus dilakukan masing-masing pegawai agar deadlock tidak terjadi? Oke, baik. Seperti kasusnya, untuk mengatasinya, yaitu misalkan kita menghindari hold and wait, dan di mana hold and wait ini artinya kan dia menahan sambil menunggu resource sebelumnya. Nah, perubahan perilaku yang dapat dari studi kasus saya sebelumnya adalah misalkan Asep itu dia butuh, dia sedang memakai laptop, kemudian dia lagi butuh printer seperti itu. Nah, perubahan perilakunya adalah Asep itu tidak akan menggunakan laptop jika printernya itu tidak tersedia atau sudah dipakai oleh proses lain. Jadi intinya adalah strategi untuk menghindari hold and wait itu ialah dia memastikan bahwa semua resource yang ingin terpakai itu harus sudah tersedia dari awal seperti itu. Apakah sudah cukup begitu? Cukup. Oke, apakah ada pertanyaan lain? Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan Rahayu, dan selamat siang untuk kita semuanya. Om Santi Satrio. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir pada hari ini. Terima kasih juga kepada dosi selaku dosen mata kuliah SSO atau sistem operasi. Nah, pada hari ini saya berada di sini akan mempresentasikan terkait laporan dari deadlock. Oke, kita masuk soal yang pertama, yaitu bagaimana cara memastikan sistem bebas deadlock. Untuk memastikan sistem bebas deadlock, kita harus mencegah situasi di mana proses saling menunggu sumber daya sehingga tidak ada yang bisa berjalan. Jadi kita harus menghindari hal seperti itu. Deadlock terjadi jika 4 kondisi ini terpenuhi. Yang pertama, penggunaan sumber daya satu persatu atau disebut dengan mutual exclusion. Terus juga proses menunggu sambil memegang sumber daya yang lain, terus juga sumber daya tidak bisa direbut paksa, yaitu no prevention. Dan juga yang terakhir adalah proses saling menunggu membentuk lingkaran. Jadi itu circular. Itu adalah 4 penyebab utama yang bisa menyebabkan terjadinya tersebut. Agar bebas itu ada beberapa cara pencegahan. Dilakukan pencegahan dilakukan dapat mengatur salah satu kondisi tidak terjadi. Misalnya, untuk dengan menentukan urutan pemisahan sumber daya. Penghindaran dilakukan dengan hati-hati memberikan sumber daya agar sistem tetap aman. Misalnya memakai sistem bankers algoritma. Jadi di bankers algoritma nanti akan disuplai satu persatu. Nah, terus ada deteksi dan pemulihan. Membiarkan deadlock terjadi lalu diperbaikinya dengan menghentikan proses atau melepaskan sumber daya. Pengabaiannya biasanya dilakukan di komputer pribadi karena deadlock jarang terjadi dan bisa diatasi dengan restart biasanya.
Dan dengan memilih metode 4 sistem bisa berjalan lancar tanpa berhenti akibat deadlock. Nah, kita masuk ke soal yang kedua yaitu penyelesaian. Ya. Scroll ke bawah. Nah, atas. Nah, di sini kita masuk ke program. Ya. Di sini ada 4 aktivitas, ya, yang dimana 4 aktivitas itu dilakukan oleh Dadang di Gunung Global. Jadi mereka sedang mengambil, nah inilah. Jadi ada 4 aktivitas, ya, yang dimana itu adalah mengambil database, mengambil network buffer, mengambil storage, OS dan OS file dan CPU core. Dan dimana itu diambil oleh 4 orang ini, ada Dadang, yang dimana dia berasal Dadang ini mengambil database table dan juga CPU core dan juga root storage. Terus ke atas. Terus nah ini ada Lili, ya, dia mengunci network buffer, juga OS file dan juga database table. Nah juga dulu dia mengunci cloud storage, network buffer dan CPU core. Nah terus yang terakhir normal dia mengunci OS file, OS file, cloud storage dan juga yang terakhir network buffer. Nah, jadi ketika dibagi ya, semua aktivitas itu maka terjadilah deadlock. Nah itu tadi ya. Jadi ini deadlock posisinya. Karena di dalam program ini terdapat 4 aktivitas saja. Ya. Yang pertama ini saya lupa ini lupa yang masing-masing mengunci beberapa sumber daya seperti database, network buffer, storage, OS file, dan CPU core dalam urutan berbeda. Perbedaan urutan penguncian ini dapat menyebabkan kondisi deadlock, di mana grid saling menunggu dan program menjadi berhenti ataupun hang. Untuk mencegah deadlock, urutan penguncian sebaiknya dilakukan secara konsisten untuk semua grid atau dapat digunakan dengan mekanisme penguncian aman seperti sensor lock atau try lock dengan batas waktu. Simulasi ini menunjukkan bahwa penguncian sumber daya secara bersama yang tidak terlalu berpotensi menimbulkan deadlock. Dan solusi utamanya adalah koordinasi penguncian yang benar dan menggunakan mekanisme penguncian yang aman. Apa strategi yang bisa dilakukan untuk mencegah deadlock dari kasus adat yang dibuat? Strategi yang bisa dilakukan untuk mencegah deadlock pada kasus program ini adalah dengan menerapkan penguncian secara berurutan ataupun orderan blocking dan juga penghindaran avoidance. Dalam program simulasi tersebut ada 4 tips ataupun 4 aktivitas, yaitu ada bimbing dulu coba yang masing-masing mengunci beberapa sumber daya seperti database, network buffer, cloud storage, OS file, dan terakhir ada CPU core dengan urutan yang berbeda. Perbedaan urutan inilah yang berpotensi menyebabkan terjadinya deadlock. Terjadinya deadlock karena setiap thread saling menunggu sumber daya, sedangkan thread yang ini diambil itu sedang dikunci oleh thread yang lain. Nah untuk mencegah hal ini, setiap thread harus mengunci sumber daya dalam urutan yang sama. Jadi kita harus mengambil, misalnya ada database, kemudian buffer, juga dilanjutkan dengan cloud storage dan seterusnya. Dengan cara ini, sistem dapat menghindari terjadinya circular-way, yaitu salah satu syarat utama terjadinya deadlock. Selain itu, sistem juga dapat menerapkan pendekatan avoidance, yaitu memberikan sumber daya secara hati-hati hanya jika keadaan sistem tetap aman. Seperti contohnya adalah menggunakan backtrace algoritma untuk memastikan tidak ada proses yang membuat sistem masuk dalam kondisi yang berbahaya. Kondisi antara order login dan avoidance merupakan strategi yang efektif karena dapat menjaga stabilitas sistem serta mencegah deadlock tanpa mengubah kembali daya. Ada yang ditanyakan? Yang pertama, mengapa perbedaan urutan penguncian dapat menyebabkan deadlock? Oke. Kenapa urutan perbedaan, Mas? Urutan perbedaan ini
itu sangat-sangat benar-benar menghambat. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena kalau seandainya posisinya berbeda, ya otomatis mereka ini bakalan mengunci semua aktivitasnya ini, ya, mengunci itu secara satu persatu. Nah, sehingga ketika misal di bagian kode. Nah, kalau semisal si dadang ini kan dia sudah mengunci data receiver. Nah, terus ketika ini juga ini ingin menggunakan suatu data yang sama, maka auto dan berbeda itu tidak bisa. Jadi alangkah baiknya dirubah dengan penguncian urutan yang sama supaya ketika satu sudah selesai maka satu bisa langsung menggunakannya seperti itu. Cukup mas? Cukup. Mungkin karena tidak ada yang lagi saya tutup. Terima kasih pada rekan yang sudah memperhatikan. Jadi saya akhiri bila Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.